Serisan, Ya. ayo buruan, kita mau pergi rekaman ke gereja nih. Oh, oke Lause. Yuk, buru-buru ya kita Lause ya. Yuk. Oke, yuk. Yuk, nyebrangnya Lause yuk. Aduh, masih ada lampu merahnya, Lause. Oh, gak apa-apa Lause, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Yuk. Jangan, Lause, bahaya untuk diri kita dan untuk orang lain. Oh iya ya Lause ya, biarpun gak ada yang lihat, tapi kita tetap harus taat peraturan ya Lause. Iya, ya. bener, Lause. Oke deh Lause. Puji Tuhan, Lause Risan, akhirnya kita bisa sampai di gereja untuk rekaman. Iya betul Lause, puji Tuhan Lause ya. Maaf ya Lause ya, tadi saya hampir tidak menaati peraturan Lause. Gak apa-apa, Lause. Oke, Lause, kita mau sapa anak-anak sekolah minggu kita dulu yuk. Yuk, oke. Hai anak-anak. Apa kabar semuanya? Lause Tere, kita coba lihat yuk anak-anak apa udah siap belum? Yuk kita lihat yuk, semuanya udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Udah pada duduk Lause. Oke, Lause yakin kalian semua pasti sudah siap dan semangat untuk ibadah hari ini tanggal 10 Januari 2021 bersama Lause Teresia dan Lause Risan. Anak-anak, Lause mau ingatkan ya, supaya kita semuanya harus tetap menyiapkan Alkitab ya, dan jangan lupa uang persembahan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. betul, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau naikkan segala ucapan syukur kita atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas pimpinan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami hari-hari yang telah kami lewati dan hari-hari ke depan yang akan kami jalani Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar entar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, telinga yang mau mendengar dan mau taat kepadamu ya Tuhan. Kami rindu kami bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang berkenan kepada Tuhan, dan anak yang boleh memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Risan, hari ini Lause Risan merasa sukacita nggak? Sukacita dong. Coba lihat senyumnya saya Lause. Cantik Lause. Anak-anak, Lause tahu di masa pandemi ini
Banyak di antara kita yang takut, khawatir, mungkin papa mama juga takut, ada rasa khawatir juga ya. Tapi anak-anak, kita harus percaya bahwasanya kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Pada saat kita percaya bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita itu selalu berserta dengan kita, menyertai kita, memelihara hidup kita, Lause percaya ada damai sejahtera dalam hidup kita, dalam menjalani keseharian kita. Benar, Lause. Ayo anak-anak, kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu dan mari kita bersukaria. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo anak-anak, kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lause Tere, Iya, Lause. saya hari ini pengen sharing sedikit ke anak-anak juga ke Lause Tere. Begini Lause, ini kan masa pandemi ini kan kita nggak bisa keluar ya Lause ya. Saya tuh rasanya bosen banget. Terus kemarin kan saya chat ya sama teman saya ya Lause ya. Terus saya curhat biasa Lause. Aduh saya itu bete banget, saya bosen banget nggak bisa keluar kemana-mana. Terus teman saya itu membalas chat saya, dia bilang begini. Kalau saya Yasannya, saya itu sekarang sudah tidak bete lagi. Awal-awal iya, tapi sekarang udah enggak lagi. Satu itu yang saya pelajari itu adalah saya bisa menerima kalau peraturan yang seperti ini itu adalah untuk kebaikan kita, San. Ya, anak-anak, sama anak-anak, bagaimana kita bisa taat kepada aturan, kepada perintah, kepada firman Tuhan. Satu yang harus kita ingat adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita harus bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menginginkan yang terbaik buat kita. Pada saat kita tahu bahwasanya Tuhan mau yang terbaik buat kita, kita pasti akan menjalankan firman Tuhan, kita pasti akan taat kepada perintahnya dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Bener Lause, memang sih kadang-kadang kayak peraturan itu buat kita jadi nggak bebas, nggak menyenangkan, kita nggak boleh lakuin ini, nggak boleh lakuin itu. Tapi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita, Lause. Betul. Oke, kita mau naikin satu buah pujian, Lause, Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, do it with happily. Action is the key, do it immediately. Joy will
the very best way to show that you believe. Sekali lagi, obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Do it with happily. Action is the key. Do it immediately. Joy will you receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Anak-anak, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema menaati peraturan. Kita sama-sama mau belajar, walaupun itu tidak mudah untuk menaati peraturan, tapi kita mau terus belajar untuk taat pada firman Tuhan, supaya hidup kita bahagia dan bisa seturut dengan kehendak-Nya. Kita akan naikkan sebuah pujian, percaya dan taat. Bila ku berjalan dalam terang firman-Nya, berkat-Nya beserta jalanku, turut kehendak-Nya, Dia tinggal dalamku, ku percaya taat padanya. Tiada lain jalan mendapatkan bahagia dalam Yesus, percaya dan taat. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Bila ku berjalan dalam terang firman-Nya, berkat-Nya beserta jalanku, turut kehendak-Nya, Dia tinggal dalamku, ku percaya taat padanya. Tiada lain jalan mendapatkan bahagia dalam Yesus, percaya dan taat. Halo anak-anak sekolah minggu, Lause Grace sangat senang hari ini bisa belajar firman Tuhan bersama anak-anak di sekolah minggu online. Anak-anak sudah siap belum untuk dengar firman Tuhan? Oh, Lause percaya pasti semua sudah siap Alkitab di tangan, bukan? Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, minta Tuhan yang memimpin ibadah kita. Ayo anak-anak, lipatkan tangannya, tutupkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa fokus belajar firman-Mu dan kami bisa mengerti apa yang diajarkan Lause. Tuhan juga tolong Lause agar bisa menyampaikannya dengan jelas. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sudah siap ya? Anak-anak, Lause mau tanya anak-anak, kalau diajak papa, mama mau jalan-jalan, misalnya ke mall atau ke mana aja yang penting untuk ke suatu tempat. Anak-anak misalnya kalau papa mama naik motor, anak-anak yang pertama harus apa ya papa mama ambil? Iya, itu lihat di gambar, helm, benar. Harus siapkan helm dulu. Dan kalau misalnya naik mobil, apa yang papa mama lakukan sewaktu begitu masuk duduk di mobilnya? Iya,
harus pakai safety belt. Nah, anak-anak, kalau anak-anak udah jalan, sudah siap jalan di jalan raya, jalan-jalan, di jalan itu ada tiang dan ada lampu yang seperti gambar itu, ada 3 warna. Itu namanya apa anak-anak? Lampu lalu lintas. Artinya apa lampu lalu lintas? Untuk apa? Iya, untuk mengatur lalu lintas. Kalau merah anak-anak, apa artinya? Jalan terus ya anak-anak. Seperti tadi Lausel Lisan bilang, gak ada yang lihat, jalan saja. Apalagi gak ada mobil, tancap saja. Boleh enggak? Enggak boleh, kita harus berhenti kalau merah. Kalau kuning artinya apa anak-anak? Iya, siap-siap. Siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk jalan atau siap-siap untuk berhenti. Nah, ada satu lagi yang warna hijau yang kita tunggu-tunggu itu apa? Iya, boleh jalan terus kalau merah. Anak-anak, hari ini PowerPoint kita adalah apa? Tadi Lausel Lisan udah ngomong, menaati peraturan. Anak-anak, tadi kalau anak-anak sudah melakukan semua yang Lausel tunjukkan itu, berarti anak-anak sudah apa? Menaati peraturan. Anak-anak, peraturan itu, peraturan lalu lintas itu dibuat siapa ya? Anak-anak tahu nggak? Iya, dibuat oleh pemerintah kita, pemerintah negara kita. Anak-anak, nah anak-anak di Alkitab juga ada loh, mau mengajarkan kita apa? Untuk menaati pemerintah kita. Kita mau belajar satu ayat hafalan hari ini, yaitu di Roma. Anak-anak Alkitabnya semua buka Alkitabnya, yang nggak bisa buka suruh papa mama bantu ya. Kitab Roma itu ada di Perjanjian Baru. Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. Ayat pertama, Roma pasal 13 ayat 1, tapi yang bagian atas saja anak-anak, enggak perlu sampai semua ya anak-anak. Nah, sekarang Lausel bacakan. Roma pasal 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Anak-anak, artinya tahu enggak anak-anak? Tiap-tiap orang itu siapa? Tiap-tiap orang itu semua orang, anak-anak juga, papa mama juga, semua orang yang tadi kalau jalan di jalan raya harus apa? Taat. Nah, harus takluk artinya harus tunduk. Tunduk itu harus taat kepada peraturan di lalu lintas. Takluk kepada pemerintah. Tadi Lausel kan bilang, peraturan itu dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau anak-anak taat pada peraturan, berarti anak-anak sudah tunduk, sudah taat pada pemerintah. Anak-anak tadi sudah melakukan itu, berarti anak-anak sudah loh melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita apa? Taat kepada pemerintah. Anak-anak kita sama-sama ya belajar hafal ayat hafalan ini. Anak-anak kita hafal, nanti Lausel ini baca sekali dulu, nanti Lausel tutup dikit-dikit ya kata-katanya, tapi Lausel cuma kasih satu huruf di depannya. Anak-anak ayo sama-sama kita baca sekali lagi. Roma pasal 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Anak-anak sekarang Lausel coba tutup sedikit-sedikit ya. R itu apa? Lausel baca aja, anak-anak ikut biar nanti bisa hafal ya. Roma pasal 13 ayat 1a. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sekarang Lausel tutup semua, cuma ada huruf depannya aja ya. Kita sama-sama baca, yuk ikutin Lausel. Roma pasal 13
ayat 1a. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Anak-anak pasti sudah bisa ya. Anak-anak yang belum bisa nanti coba lagi hafal ya anak-anak. Nah, tadi kan kita belajar ayat hafalan, itu adalah perintah Tuhan. Kita harus tunduk, harus taat kepada pemerintah kita. Anak-anak, di Alkitab ada juga loh cerita Tuhan Yesus waktu di dunia. Yesus apa? Mengajari orang Yahudi untuk apa? Tunduk, untuk taat pada kaisar, karena pada saat itu mereka yang memerintah adalah kaisar, jadi harus tunduk pada kaisar. Nah, cerita ini ada dicatat di Alkitabnya, di mana anak-anak mau tahu? Di Lukas di Perjanjian Baru anak-anak, Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-20 sampai 26. Anak-anak catat ya, Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Nanti anak-anak udah selesai sekolah minggu, kalau pengen baca lagi ceritanya jadi ingat ya, bisa baca. Anak-anak, suatu hari Yesus lagi mengajar di Bait Allah. Begitu banyak orang yang mendengar Yesus mengajar. Tapi anak-anak, ada loh orang yang tidak suka, mereka mau cari kesalahan Yesus. Itu siapa ya? Itu adalah ahli-ahli Taurat dan iman kepala. Mereka tidak senang, mereka mau cari kesalahan Yesus. Mereka apa? Mereka menyuruh orang untuk apa? Ikutin Yesus. Nah, mata-matain Yesus, lihat Yesus ada melakukan kesalahan apa, biar mereka bisa apa? Tangkap Yesus. Nah, mata-mata itu disuruh apa? Kasih Yesus pertanyaan. Kalau Yesus salah jawab, Yesus akan ditangkap. Nah, mata-mata ini datang kepada Yesus. Mereka itu pura-pura, lihat dia mukanya senyum-senyum seperti orang yang baik. Mereka bilang, "Oh, Tuhan Yesus, kamu adalah guru yang baik, guru yang bijaksana, guru yang mengajarkan hal yang benar. Tapi kami ada satu pertanyaan loh guru. Guru, kami boleh enggak membayar pajak kepada kaisar?" Ya, membayar pajak kepada pemerintah. Artinya mereka, maksudnya orang Yahudi boleh enggak tunduk kepada kaisar? Mereka mau mencobain Yesus. Yesus tahu mereka itu tidak jujur. Mereka bukan benar-benar mau tanya Yesus, tapi mereka mau apa? Mencari kesalahan Yesus. Tapi Yesus adalah Allah, adalah anak Allah yang bijaksana. Yesus apa? Bilang kepada mata-mata ini, "Tolong kamu berikan saya ya suatu dinar ya." Mereka itu uang orang Yahudi dulu itu adalah dinar. Mereka cari, ketemu dinarnya. "Ini Yesus." Mereka kasih. Yesus bilang, tanya ke mereka balik, "Ini dinar ini ada gambar dan tulisan siapa?" Mereka itu pikir, mereka hebat, langsung jawab, "Iya, itu gambarnya kaisar dan tulisannya kaisar." Nah, lalu Yesus jawab apa? "Kalau begitu, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Dan apa yang kamu wajib berikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan." Anak-anak, artinya apa ya? Yesus mau mengajarkan mereka. Mereka itu harus taat kepada perintah Tuhan. Mereka harus melakukan apa-apa yang Tuhan lakukan, mau mereka lakukan. Tapi mereka juga harus apa? Taat, tunduk kepada kaisar. Jadi mereka tidak boleh apa? Melawan kaisar. Kalau
mau menjadi anak Tuhan yang baik, kita juga harus apa? Tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, harus taat juga kepada pemerintah. Oh, orang ini mendengar jawaban Tuhan yang begitu bijaksana, begitu hebat. Mereka malu dan gak bisa ngomong lagi, langsung diam. Mereka tidak bisa mencari kesalahan Yesus. Mereka pergi. Anak-anak bilang, Lause, aku kan masih kecil. Peraturan pemerintah itu membayar pajak, Lause, aku nggak ngerti. Anak-anak, peraturan pemerintah itu banyak sekali anak-anak, bukan hanya membayar pajak. Nanti anak-anak sudah besar, banyak peraturan pemerintah yang harus kita taati. Nah, jadi dari saat kecil kita harus belajar mentaati peraturan pemerintah. Nah, salah satunya contoh, sekarang ini kan masa pandemik. Kita ada apa? Peraturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Apa itu anak-anak? Anak-anak pasti udah tahu. Kita kalau keluar rumah, kita harus pakai masker seperti gambar anak itu. Nah, kalau kita sudah pegang sesuatu, kita harus cuci tangan. Kalau nggak ada tempat cuci tangan, kita boleh pakai apa? Hand sanitizer, ya. Cuci tangannya. Biar tidak ada virus yang menempel di tangan. Nah anak-anak, kalau waktu cuci tangan di tempat rame-rame, boleh nggak dempet-dempet deket-deket sama orang? Nggak boleh anak-anak. Kita harus jaga jarak seperti anak itu, ya. Jaga jarak kira-kira 1 meter. Nah, kita antri dengan rapi. Kita cuci tangan kita. Nah, anak-anak, melakukan peraturan itu tidak gampang. Tapi kalau kita mau pasti bisa. Anak-anak, ada satu lagi yang kita sudah rindu sekali, apa? Belajar di sekolah. Tapi saat ini belum bisa, ya anak-anak. Nanti hari Senin mungkin anak-anak udah harus mulai sekolah lagi. Sekolahnya bukan ke sekolah, tapi masih di rumah. Masih harus lihat komputer, harus lihat HP-nya. Capek ya anak-anak, ya. Iya anak-anak, tapi ini adalah masih peraturan. Kalau kita mau taat, kita mau melakukan, dari kecil kita belajar, kita tahu tuh, ya, kalau hari ini ada pandemik ini, Tuhan mungkin ada punya rencananya. Pasti ada sesuatu yang baik untuk kita. Jadi kita tidak boleh apa? Marah-marah, bersungut-sungut, capek, nggak mau lakukan. Anak-anak, kalau hari ini kita bisa dari kecil sudah mentaati peraturan protokol kesehatan, nanti kalau kita sudah besar, kita untuk mentaati peraturan yang lebih susah dari pemerintah, itu kita sudah bisa anak-anak. Jadi hari ini Tuhan mau apa? Kita mentaati Tuhan. Berarti kita harus apa? Mentaati juga peraturan pemerintah kita. Anak-anak mau ya? Bisa ya? Iya bisa, pasti semua anak-anak hebat. Tetap semangat ya anak-anak. Ayo sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa melakukannya dari kecil. Kami mau belajar taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami, beri pemerintah kami hikmat dan bijaksana untuk memimpin negara kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk menaati peraturan dimanapun kita berada. Oke, sekarang saatnya anak-anak kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita siapkan uang dan kotak persembahannya ya. Sekalian kita menaikkan pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Dia baik, ku yakin.
baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Seperti lagu pujian yang kami naikkan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang masih Engkau berikan kepada kami, dan untuk kami masih bisa bersekolah. Semuanya kami percaya semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mempersembahkan persembahan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh disenangkan bagi persembahan kami, dan kami juga mau mempersembahkan diri kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, kami mau belajar terus menjadi anak yang taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau masuk ke dalam pengumuman. Ya, anak-anak, tema minggu depan kita adalah taat itu menyenangkan. Jangan lupa ya, ikuti ibadah sekolah minggu depan ya. Oke, anak-anak juga jangan lupa untuk mengisi absen melalui G-Form yang sudah ada linknya yang dibagikan di grup WA masing-masing. Ya, dan papa-papa, mama-mama tolong bantu anak-anak di kelas kecil ya untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan oleh guru-guru di kelas masing-masing. Selanjutnya juga untuk orang tua, kami juga sudah memberikan renungan harian di WA grup masing-masing. Kiranya setiap anak-anak juga bisa membaca renungan tersebut setiap hari. Sekarang kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kita naikkan lagu Bapa terima kasih, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Bagi anak-anak yang sudah sekolah besok, tetap semangat bersekolah ya. Terus beriman, berdoa, dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.